waktu 03.00. Pukul 1 angin bertiup, pukul 2 anjing melolong, pukul 3 hantu keluar. Kalimat ini dikenal sebagai waktu roh berkomunikasi dan simbol iblis. Pukul 3 kita merasa tidak sendirian dan diganggu hantu. Juga waktu untuk sihir dan roh jahat banyak terbangun tanpa alasan. Di Eropa dan Amerika, ini waktu hantu dan makhluk jahat berkeliaran. Menurut ajaran Kristen, jangan mengetuk pintu atau menjawab panggilan pada pukul 3. Bisa melihat hantu atau diganggu. Jangan bicara dengan Siri pada pukul 3, karena Siri mungkin bukan yang sama. Dalam ilmu sihir, mantra hitam, atau bahkan roh jahat, banyak orang mungkin terbangun di tengah malam tanpa alasan. Di Eropa hingga Amerika, ada kepercayaan bahwa ini adalah waktu di mana hantu, penyihir, manusia serigala, dan makhluk jahat lainnya berkeliaran. Ini berdasarkan ajaran agama Kristen dan pepatah kuno yang mengatakan untuk tidak melakukan apapun pada pukul 3. Misalnya, jangan mengetuk pintu pada pukul 3, karena jika kamu membukanya, kamu mungkin akan melihat hantu. Jika mendengar suara panggilan pada pukul 3, jangan menjawab karena hantu bisa datang, ganggu, atau kamu bisa terkena gangguan. Atau jangan berbicara dengan Siri pada pukul 3, karena bisa jadi nama Siri yang kamu ajak bicara bukanlah Siri yang sama. Biarkan Siri masuk ke dalam rumah. Ya, biarkan Siri masuk ya. Semua kepercayaan ini membawa kita pada film yang akan kita bahas hari ini, yaitu 3AM 3D, yang merupakan cerita horor yang terjadi pada pukul 3, di mana diyakini bahwa roh orang yang sudah meninggal akan sangat dekat dengan orang yang masih hidup. Yang mana dekat dengan Anda, kami menontonnya bersama. Pertama-tama, jangan lupa biaya 1 tiket per orang sebelum pergi ke teater. Hari ini, jika ada berbagi, Bibi Chair memberitahu saya bahwa dia melakukannya, membagikan uang bioskop karena perkembangan zaman. Terakhir kali kami tidak dapat menemukan toko Bibi Chair, sedangkan pelanggan mendaftar VIP kami harus memberi hormat, mengundang mereka ke kelas 1. Jangan lupa membunyikan bel untuk keberuntungan. Dan usir hal-hal jahat, ya. Sekarang waktunya film diputar. Ayo kita saksikan dan dengarkan bersama-sama. Peringatan untuk penonton berusia 18 tahun ke atas. Penonton berusia di bawah 18 tahun disarankan. Wanita hamil atau orang tua dengan masalah jantung disarankan diawasi dokter. Penonton sendirian, cari teman menonton bersama. Dan untuk mencegah COVID-19, harap memakai masker sebelum menonton. Terima kasih. Asam menakutkan. Cerita dimulai ketika seorang pria tua memotong rambut mayat gadis yang baru meninggal. Saat memotong, mayat itu membuka mata. Di salon wig, Min, putri pemilik, mengurus salon karena orang tuanya berlibur. Telepon berdering dari orang tua Mei mengatakan mereka kembali besok. Min dan Mei sering berselisih. Seorang pelanggan datang menjual rambut di salon. Mei menerima rambut itu dan meminta pelanggan menunggu. Beberapa saat kemudian, telepon di salon berdering. Itu panggilan dari orang tua Mei yang akan kembali besok, meminta Min, kakaknya, untuk berbicara. Tak lama, seorang pelanggan datang menjual rambut di salon. Mei menerima rambut itu dan meminta pelanggan menunggu. Saat memeriksa rambut, Min memperingatkan Mei untuk berhati-hati agar tidak bermasalah. Mei menjawab bahwa dia akan membuat wig amal untuk orang sakit. Mei pun menerima rambut itu, meminta pelanggan untuk duduk menunggu. Saat Min sedang memeriksa kondisi rambut, tiba-tiba dia masuk dan memperingatkan Mei untuk berhati-hati, mengatakan bahwa jika dia membawa rambut itu, dia akan mengalami masalah. Namun, Mei menjawab bahwa dia akan menggunakan rambut itu untuk membuat wig bagi orang yang sakit sebagai amal. Min pun membalas dengan mengatakan bahwa ibunya yang baik hati. Itu juga meminta kembali pakaian lamanya yang sedang dipakai Mei. Dan dia pun menunjukkan wajah tidak senangnya sebelum berjalan pergi. Mei memperhatikan bahwa rambut yang baru didapatkan itu sangat berkilau dan panjang. Lalu dia membawa uang untuk diberikan kepada pelanggan yang sedang menunggu. Namun, pelanggan itu terlihat sangat terkejut sebelum menerima uangnya, dan segera berjalan keluar dari salon. Yang membuat pelanggan itu terkejut adalah berita di halaman depan koran yang menyatakan bahwa pria tua yang menjual rambut itu sudah meninggal. Saat Mei mencuci rambut dan memasukkannya ke dalam mesin pengering rambut. Sebelum mengikatnya,
Tiba-tiba ada tangan yang menjulur dari belakangnya, membuat Mei merasa aneh. Tiba-tiba ada tangan yang menjulur dari belakangnya, yang membuat Mei merasa aneh. Tapi saat dia menoleh kembali, dia tidak melihat apa-apa. Beberapa saat kemudian, Min yang akan pergi keluar malam dengan teman-temannya datang memberitahu Mei bahwa malam ini tidak perlu mengunci rumah karena dia akan pulang larut. Setelah waktu tutup, Mei pergi ke kamar mandi untuk minum obat sakit kepala. Tiba-tiba, darah dari hidungnya mengalir. Jadi dia segera mencuci darah itu. Namun, saat itu, saluran airnya tersumbat. Jadi dia mencoba menggunakan jarinya untuk menarik sesuatu yang menyumbat saluran air itu. Dan itu adalah sekelompok rambut panjang. Beberapa saat kemudian, setelah air mengalir ke saluran, tiba-tiba terdengar suara aneh dari lubang pembuangan. Dia pun menatap ke arah lubang pembuangan itu. Dan tiba-tiba, ada sebuah tangan yang muncul dari saluran air, seolah-olah ingin menangkapnya. Dan dia terbangun kaget, karena itu hanya mimpi. Ketika Mei terbangun, ia mendengar suara aneh di depan toko. Teman Min tiba-tiba muncul, dan menipu Mei hingga mabuk, karena dia baru saja kembali dari perjalanan ke pub, dan mereka akhirnya minum di atap restoran. Saat mereka minum, mereka kehabisan bir. Jadi Min mengundang Lin turun bir dari lemari es. Lin memakai wig Mei. Teman bilang itu milik orang sakit. Mei bilang Lin ambil tanpa izin Mei. Beberapa saat kemudian mereka melihat dan mengatakan bahwa itu adalah wig milik orang sakit. Jadi seharusnya tidak dipakai untuk bermain-main. Joe dan Pon, dua teman lainnya, terlihat canggung. Sementara Mei menjelaskan bahwa Lin diam-diam mengambilnya. Tanpa sepengetahuannya, Mei pun mematikan musik mereka dan mengatakan bahwa tetangga sebelah menelepon mengeluh karena suara mereka terlalu keras. Dan dia juga bilang jika Min tidak berniat membantu, sebaiknya jangan menambah beban. Min merasa marah dan berdiri untuk menuntut kembali pakaian lamanya yang sedang dipakai Mei. Mei menjawab, "Hanya soal pakaian ini saja?" Min membalas, "Ini hanya soal wig, kenapa harus ribut?" Lalu, Min meraih wig dari kepala Lin dan menjatuhkannya ke lantai. Setelah itu, Min mengambil semua barangnya, termasuk pakaian yang sedang dipakai Mei, dan melempar wig itu kepada Lin, menyuruhnya untuk mengembalikannya ke tempat semula. Dan keduanya pun semakin bertengkar hebat, sampai akhirnya Lin menaruh wig itu kembali ke tempat semula. Tiba-tiba lampu di salon mati. Lin merasakan seolah ada seseorang yang berjalan mengelilinginya. Lalu tiba-tiba ada tangan yang muncul dari wig yang dia pakai. Lin pun berteriak kencang, hingga semua orang di sana segera berlari untuk melihat. Mei pun memperhatikan ada bercak darah di lantai, sebelum menemukan Lin dalam keadaan hanya tersisa kepala, yang tergeletak di rak bersama wig-wig lainnya. Beberapa saat kemudian, semua orang bertemu dengan hantu wanita pemilik rambut yang datang untuk menakut-nakuti mereka, sehingga semua orang menjadi ketakutan dan berlari ke depan toko untuk membuka pintu melarikan diri. Namun, Min yang sedang mencoba membuka kunci itu sangat ketakutan hingga tangannya bergetar. Jadi, Pro menawarkan diri untuk membukanya, tetapi dia terlalu kuat sehingga kuncinya patah. Min pun meminta Jun, pacar Pon, untuk mencari sesuatu untuk membuka pintu. Jun segera berlari kembali ke dalam toko, dan tidak lama kemudian, semua orang mendengar teriakan Jun yang keras. Mereka berlari masuk, Bol berusaha meraih tangan Jun. Tiba-tiba air mengalir dari perut Jun, diikuti tangan hantu. Pon terkejut dan melepaskan tangannya. Tubuh Jun terlempar menghantam dinding dan langit-langit sebelum jatuh. Min membawa orang ke atap untuk meminta bantuan. Sementara itu, Mei merasakan sesuatu aneh dan terjatuh, melihat gambaran masa lalu muncul di pikirannya. Min pun membawa semua orang yang tersisa ke atap untuk berteriak meminta bantuan. Sementara itu, Mei merasakan sesuatu yang aneh dan terjatuh ke lantai. Sambil melihat gambaran masa lalu tentang kematian pemilik rambut itu muncul di pikirannya, Min mulai khawatir dengan adiknya. Jadi dia berusaha untuk membantu. Sementara itu, Paul dihantui oleh hantu wanita pemilik rambut yang datang menakut-nakutinya hingga kehilangan keseimbangan dan jatuh. Tubuhnya terjepit pada papan yang penuh dengan paku.
sehingga paku-paku itu menusuk tubuhnya. Darah mengalir deras, dan dia meninggal seketika. Sementara itu, saudara-saudaranya yang mengikuti masuk melihat kejadian itu semakin terkejut dan ketakutan, lalu berlari kembali turun. Lalu May melihat gambaran saat pemilik rambut itu meninggal muncul di pikirannya. Mint mencoba menggunakan ponsel May untuk menghubungi seseorang minta bantuan, tetapi di dalam toko tidak ada sinyal. Mint pun menyuruh May untuk menunggu di situ sebentar, karena dia akan mencari sinyal telepon di depan toko. Namun dia masih belum bisa kemana-mana. Tiba-tiba, pintu ruangan yang ada di situ terkunci. Mint melihat hantu wanita mendekati May dari belakang, tapi pintu itu terkunci. Min berusaha merobohkan pintu untuk membantu May. Begitu Min berhasil merobohkan pintu, May pun menghilang. Dia akan kembali muncul di dalam oven yang terkunci, dan suhu terus meningkat. Min berteriak memanggil May, dan berusaha merobohkan oven itu. Sampai kaca pecah, tubuh Min terlempar menghantam dinding di sisi lain, lalu pingsan. Min terbangun lagi, ayah dan ibu keduanya kembali. Min mendekati ayah dan ibunya. Ayah dan ibu melihat dan bertanya, "Ada apa ini? Kenapa May menangis, nak?" Min terdiam, karena nama yang dipanggil ibunya adalah nama May, padahal dia berdiri di depan mereka. Lalu, sosok May berlari melewati Min memeluk ibunya. Setelah itu, ayah dan ibu bertanya, "Di mana Min?" Min tertegun, karena nama yang disebut oleh ibunya adalah nama May, padahal dia berdiri di depan mereka. Lalu, sosok May berlari melewati Min memeluk ibunya. Ayah dan ibu bertanya tentang Min. "Di mana Min?" Min berusaha berteriak memberitahu bahwa dia ada di sini, tapi tidak ada yang melihat atau mendengarnya, sampai dia menyadari ada pecahan kaca yang tertancap di perutnya. Dan dia pun menyadari bahwa dia sudah mati. Selain itu, arwah hantu jahat itu juga masih merasuki tubuh May. Rumah pengantin orang mati. Di sebuah rumah orang kaya, perawat khusus dan pria perawat Toh ditugaskan untuk merawat jenazah Mike dan Cherry, pasangan pengantin yang baru saja meninggal, dengan tugas menjaga kedua tubuh agar terlihat seolah-olah masih hidup. Saat bibi perawat menyuntikkan formalin ke jenazah pengantin wanita, Toh bertanya mengapa bibi perawat hanya menyuntikkan jenazah pengantin wanita dan tidak pada jenazah pengantin pria. Dia mengklaim bahwa keluarganya tidak mengizinkan untuk disuntik, dan lagi pula, jenazah pengantin pria itu tidak terlalu enak dilihat. Karena rasa ingin tahunya, Toh mencoba membuka tutup peti jenazah pengantin pria untuk melihat ke dalam, tetapi bibi perawat sudah menghentikannya lebih dulu. Toh dilarang masuk kamar. Setelah bibi pergi mobil, masuk kamar, dia mengatakan bahwa larang keras untuk masuk ke kamar tidur pasangan pengantin. Namun, setelah bibi perawat pergi dengan mobilnya, tidak lama kemudian, Bill itu langsung masuk ke kamar tidur pasangan pengantin. Tanpa menghiraukan larangan yang diberikan oleh bibi perawat, Toh malah diam-diam tertidur di atas tempat tidur di dalam kamar. Saat malam tiba, makanan disiapkan di depan jenazah. Peti pengantin wanita sedikit terbuka. Seekor cicak jatuh ke peti. Dia mencoba mengusirnya, tapi cicak. Beberapa saat kemudian, seekor tokek besar jatuh ke peti mati. Dia mengusir cicak itu, tetapi cicak malah masuk ke peti jenazah. Jadi, dia membuka tutup peti dan melihat jenazah pengantin wanita yang masih cantik, hanya ada bekas jahitan di dada dan leher. Kemudian, Toh bertemu cicak bermasalah itu, tetapi cicak berlari ke bawah rok pengantin wanita. Dia memasukkan tangannya ke bawah rok. Tiba-tiba, peti jenazah pengantin pria bergerak. Toh tidak takut hantu. Jadi dia berpikir pengantin pria mungkin tidak senang dengan tindakannya. Dia menutup peti jenazah pengantin wanita. Dia pun berusaha dengan hati-hati memasukkan tangannya ke bawah rok pengantin wanita. Tiba-tiba, peti jenazah pengantin pria bergerak sendiri di depan matanya. Toh bukanlah orang yang takut hantu, karena pekerjaannya selalu berhubungan dengan jenazah dan orang mati. Jadi dia hanya berpikir bahwa pengantin pria mungkin tidak senang dengan tindakannya. Dia pun menutup kembali tutup peti jenazah pengantin wanita seperti semula. Di tengah malam itu, mobil tidak kembali ke kamar yang disiapkan oleh bibi perawat, melainkan Toh memutuskan untuk tidur di kamar pengantin, dan diam-diam mencari barang-barang di dalam kamar tersebut.
Toh menemukan sebuah kamera dan sebuah CD. Jadi dia mencoba untuk membuka CD itu, tetapi ternyata CD-nya rusak dan tidak bisa diputar. Dia kemudian membuka kamera dan melihat foto pengantin wanita sebelum menikah yang diambil. Lalu dia terus melihat foto-foto itu, sampai dia menemukan gambar yang menunjukkan pengantin wanita terikat tangan dan disakiti. Kebetulan, dia juga melihat bercak darah di samping tempat tidur. Dia pun menyusun cerita bahwa pengantin pria telah menyakiti pengantin wanita. Dan muncul pertanyaan di dalam hatinya. Jika semua orang bilang bahwa pasangan ini saling mencintai, apakah itu benar? Dia merasa kasihan pada pengantin wanita yang diperlakukan seperti itu. Tiba-tiba, terdengar suara gaduh di depan kamar. Toh berlari keluar untuk melihat, dan menemukan benang putih yang panjang menjulur dari suatu tempat. Dia pun perlahan-lahan mengikuti benang itu sampai berhenti di ruangan tempat penyimpanan jenazah, yang ternyata adalah tempat untuk menjahit luka jenazah pengantin wanita. Di sana, dia melihat hantu pengantin wanita yang sedang berusaha meminta pertolongan. Namun, saat Toh ingin mengulurkan tangan untuk menolongnya, hantu pengantin pria menangkapnya dan berteriak agar dia pergi, membuat Toh terbangun dan menyadari bahwa itu hanya mimpi. Setelah dia bangun, CD yang sebelumnya tidak bisa diputar, tiba-tiba bisa diputar, dan itu adalah video saat pengantin wanita diikat tangan dan akan diikat kakinya oleh pengantin pria. Karena sangat kasihan pada pengantin wanita dan tidak tahan melihat video itu lebih lama, Toh mematikan video tersebut dan berlari ke tempat penyimpanan jenazah keduanya. Dia melihat tutup peti jenazah pengantin wanita yang sedikit terbuka dan memperhatikan bahwa jahitan pada jenazah pengantin wanita itu telah dibuka. Dengan rasa kasihan dan empati terhadap pengantin wanita, Toh merasa sangat marah terhadap pengantin pria dan berteriak kalau sampai segitunya meskipun dia hantu, Toh tidak takut dan memindahkan peti jenazah pengantin pria ke ruang doa, lalu mengikatkan tali di sekitar peti jenazah itu. Toh berkata, jika dia masih ada di rumah ini, jangan harap bisa menyakiti pengantin wanita lagi. Sebelum keluar dari ruang doa, dia mengangkat tubuh jenazah pengantin wanita dan menjahit lukanya. Dia merasakan sentuhan tubuhnya dan sangat terpesona oleh kecantikannya. Dan dia tidak mengerti mengapa pengantin pria bisa begitu kejam padanya. Belum akhirnya dia naik di atas tubuhnya dan melakukan sesuatu dengan jenazah pengantin wanita. Selama itu, dia memperlakukan pengantin wanita seolah-olah dia masih hidup dengan memutar musik untuknya, membawanya duduk di luar, memandikannya, dan merawatnya dengan sangat baik. Saat itu, Toh sangat jatuh cinta padanya dan terbangun dari mimpinya ketika mendengar suara aneh. Dia baru saja selesai berurusan dengan jenazah pengantin wanita. Ketika dia bangkit untuk mengenakan celana, dia mendengar suara tawa wanita yang samar. Dia menoleh ke arah jenazah pengantin wanita yang masih telanjang di atas tempat tidur. Ketika dia melangkah keluar, dia menemukan bahwa di ruang doa, peti jenazah pengantin pria telah terbuka. Jenazah pengantin pria hilang. Toh merasa ada sesuatu dan berlari keluar. Saat kembali, jenazah pengantin wanita juga. Namun, ketika kembali ke jenazah pengantin wanita, tubuh itu sudah menghilang dari tempat tidur. Toh terkejut dengan kejadian yang terjadi dan berteriak, kenapa pengantin pria tidak mau melepaskan pengantin wanita? Hanya dalam sekejap, terdengar suara pintu dan jendela terbuka tutup di seluruh rumah, sebelum ada tangan yang menarik kakinya dan menyeretnya ke bawah tempat tidur. Toh berusaha merangkak melarikan diri, tetapi hantu pengantin wanita menusukkan pecahan kaca ke kakinya hingga berdarah. Dia berjuang dengan rasa sakit hingga berhasil lepas dan menemukan jenazah pengantin pria yang duduk bersandar di ruangan lain. Toh melihat semua kejadian yang terjadi di depan matanya, seolah-olah itu adalah film yang berbeda. Ternyata, pengantin wanita itu menderita penyakit yang membuatnya suka menyakiti diri sendiri, sehingga pengantin pria harus mengikat tangan dan kakinya. Namun, karena rasa kasihan, pengantin pria akhirnya melepaskan ikatannya, dan pengantin wanita menggunakan pecahan kaca dari kotak musik untuk menggorok leher pengantin pria
sebelum dia menggorok lehernya sendiri untuk mati mengikuti pengantin pria. Ketika Toh mengetahui kebenarannya, dia berusaha untuk melarikan diri, tetapi hantu pengantin wanita muncul dan bertanya, "Apa kamu tidak mencintai aku lagi?" Setelah itu, Toh terbangun di dalam peti jenazah pengantin wanita dan terkurung di dalamnya. Sementara hantu pengantin wanita duduk di atas peti jenazah itu. PL. Di kantor, 2 karyawan lembur harus pulang larut malam. Mereka melewati As, rekan kerja yang bermain chat. As juga lembur, jadi tidak diperhatikan. Sebelum Bam dan Hing turun lift, Satpam tertidur. Bam iseng menggambar di wajah Satpam. Saat menunggu lift, terdengar suara aneh dari belakang. Ketika menoleh, kepala terputus melayang di depan. 2 karyawan lembur bersiap pulang larut malam, melewati As yang bermain chat. As lembur, jadi tidak diperhatikan. Sebelum Bam dan Hing turun lift, Satpam tertidur. Bam pun mulai iseng dengan menggambar di wajah Satpam menggunakan pulpen. Sementara mereka berdua menunggu lift, tiba-tiba terdengar suara aneh dari belakang mereka. Ketika mereka berdua menoleh, mereka melihat sebuah kepala yang terputus melayang di depan mereka. Mereka sangat ketakutan, dan The Lift belum juga datang. Keduanya memutuskan untuk melarikan diri melalui tangga darurat. Sementara itu, As yang sedang chatting mendengar teriakan mereka dan merasa ketakutan. Dia merasa seolah ada sesuatu yang melintas di dekatnya. Tak lama kemudian, komputer di belakangnya jatuh ke lantai, diikuti oleh 9i yang menoleh ke arahnya. Akhirnya, semua komputer di kantor mengalami error, disertai suara tangisan dan lagu-lagu tradisional Thailand yang terdengar. Membuatnya panik dan berteriak hingga suaranya serak, lalu berlari keluar dari kantor. Kemudian terdengar tawa dari pemilik perusahaan, Garun, Nte, yang biasanya suka mengerjai karyawan di kantor, termasuk kali ini. Mereka berdua sangat bersenang-senang, bahkan kadang-kadang suka saling mengerjai. Mereka membicarakan seorang karyawan yang suka bermain Facebook di siang hari dan ketika pekerjaannya tidak selesai, dia harus lembur sampai larut malam. Jadi, mereka ingin menakut-nakuti karyawan itu agar tidak berani tinggal di kantor larut malam. Sementara itu, Garun keluar untuk menelepon. Tetapi, ketika dia kembali, dia melihat 9i bergerak sendiri dan mendekatinya. Namun, akhirnya, Garun menyadari bahwa itu adalah lelucon dari Bam dan Hing yang kembali untuk lembur karena besok ada rapat mendesak. Kemudian keduanya pamit untuk bekerja, sementara Garun keluar dari kantor dan T pergi ke ruang kerjanya. Setelah beberapa saat, ketika dia selesai menyiapkan pekerjaan, T pun pamit untuk pulang bersama Garun. Lalu dia bertanya tentang Huran, kemana dia pergi, dan dia bilang tidak tahu. Dia merasa bahwa jika Huran menghilang lama seperti ini, pasti dia sedang menyiapkan sesuatu untuk mengerjai mereka lagi. Setelah karyawan pulang, T mendengar suara keras. Dia melihat hantu wanita dan mengira itu lelucon, jadi menyalakan lampu. Namun, hanya ada pel mop, pintu kulkas terbuka tutup sendiri. T pikir itu lelucon Garun, jadi menahan pintu dengan kaki. Garun masuk bilang, baru beli burger. T cemas. Pintu kulkas terbuka lagi, hantu wanita merangkak keluar. T lari keluar, bertemu hantu satpam. T jatuh. Ternyata, semua lelucon Garun, dia mengira itu lelucon Garun, jadi menahan pintu kulkas. Garun masuk, bilang baru beli burger. T cemas, berencana keluar. Pintu kulkas terbuka, hantu wanita berambut panjang merangkak keluar, meraih T. T terkejut, lari keluar, bertemu hantu satpam wajah hancur. T jatuh, hantu-hantu lelucon Garun, dibantu Bam dan Hing. Garun bilang, menakut-nakuti meyakinkan. Bam membangunkan T. T tidak bernapas. Mereka panik, bingung, T pingsan. Garun berkata, tidak perlu lakukan apa-apa, pulang saja, bicarakan ini. Dia bertanggung jawab. Saat itu, tangan hantu itu hampir menyentuh T, membuatnya terkejut dan berlari ketakutan. Dia bertemu dengan hantu satpam yang wajahnya hancur dan matanya melotot yang membuatnya terkejut dan jatuh. Namun, ternyata hantu berambut panjang dan hantu satpam itu hanyalah rekayasa lelucon dari Garun yang dibantu oleh Bam dan Hing. Garun bahkan bilang bahwa jika ingin menakut-nakuti seseorang, harus dilakukan dengan cara yang sangat meyakinkan
Saat Bam akan membangunkan T, ternyata T sudah tidak bernapas. Mereka semua panik dan berteriak, bingung harus bagaimana. Karena T terkejut hingga pingsan, dan bisa saja mengalami serangan jantung. Garun pun berkata, "Tidak perlu melakukan apa-apa, kalian berdua pulang saja. Dan jangan sekali-kali membicarakan ini kepada siapapun." Dia berjanji akan bertanggung jawab atas semua ini. Lalu dia pun berjalan masuk ke kantor. Tak lama kemudian, wanita itu bertanya kepada Bam, "Tadi jenazah Piti, apakah membuka mata?" Bam bilang, dia tidak tahu karena sangat ketakutan. Jadi dia meminta Ning untuk menutup mata jenazah T. Saat Ning meraih tangan untuk menutup mata, T menangkap tangannya dan tertawa. Karena itu adalah rencana T dan Bam untuk mengerjai mereka lagi. Hanya dalam sekejap, mereka semua mendengar suara aneh di kantor. Jadi mereka berlari untuk melihat dan menemukan Garun yang menggantung diri di sana. Mereka sangat terkejut dengan apa yang mereka lihat dan saling menyalahkan satu sama lain. Kemudian Garun berkata, "Tidak perlu saling menyalahkan. Kita semua harus bersenang-senang." Diikuti dengan tawa T, karena dia tahu bahwa Garun sudah mengerjai. Mereka berkali-kali membuat Bam dan Hing sangat kesal. Dengan lelucon dari kedua bos mereka, akhirnya mereka semua keluar dari kantor bersama-sama. Sementara semua orang sedang menunggu lift, Garun berkata, "Ini sudah hampir jam 3 pagi," katanya. Jam 3 itu adalah waktu hantu muncul untuk menakut-nakuti. Beberapa saat kemudian, Garun teringat sesuatu yang dia lupakan. Jadi dia kembali ke kantor dan semua orang mengikuti dia masuk. Garun pun menempelkan tanda di kulkas yang mengatakan bahwa kulkas itu rusak. Karena sebelumnya dia membuka panel belakang kulkas untuk melakukan lelucon. Jadi dia harus menempelkan tanda itu. Namun, saat itu semua orang mengira ada pencuri. Garun meminta Bam untuk mencari selotip dan T juga keluar untuk membantu mencarinya. Saat Bam sedang mencari selotip, dia menemukan jenazah T yang tergeletak berlumuran darah di lantai. Garun baru saja menyadari bahwa T mungkin sudah mati karena terjatuh saat dikerjai oleh hantu satpam, hingga kepalanya terjatuh ke tablet yang terpasang, dan meninggal sejak saat itu. Semua orang terkejut melihat jenazah T di depan mereka. Tiba-tiba, terdengar suara T berteriak dari ruangan lain, "Aku sudah menemukan selotip," dan dia sedang berjalan mendekati mereka. Namun, lampu di kantor tiba-tiba mati. Muncul dengan besi di kepala, mengejutkan semua. Mereka berusaha keluar, tapi mesin rusak dan satpam tak ada. Mereka mencari kunci, menemukan jenazah T membuka mata. Di ruang Garun, mereka menemukan jenazah Garun, menyadari dia sudah mati. Tapi karena lampu mati, mesin pemindai di pintu tidak berfungsi, dan satpam juga tidak ada. Mereka pun disuruh untuk mengambil kunci dari ruangan satpam. Saat keduanya berjalan untuk mengambil kunci, mereka menemukan jenazah T yang tergeletak di mesin pemindai, tiba-tiba membuka mata. Keduanya terkejut dan berlari ke ruang kerja Garun, berusaha mencari kunci kantor. Ketika mereka menemukan kunci, mereka memanggil Bam untuk segera keluar, namun saat itu, Bam sedang berdiri kaget dengan sesuatu di depannya, hingga keduanya menemukan mayat Karan tergeletak di belakang mejanya. Lalu mereka berdua mengira seharusnya Karan sudah mati, sebelum dia sempat berpura-pura gantung diri. Garun dan T menjadi hantu. Mereka terhenti oleh bayangan. Garun menakut-nakuti. Lelucon dari Garun dan T. Mereka mengemas barang. Pukul 3 pagi. Bertemu Bam dan Ying. Sekretaris mengabarkan Bam dan Ming meninggal. Garun dan T terkejut. Setelah mereka berdua puas menakut-nakuti hantu, mereka mulai mengemas barang dan bersiap untuk pulang. Saat mereka sedang menunggu lift, kebetulan saat itu sudah jam 3 pagi. Ketika lift terbuka, mereka bertemu dengan Bam dan Ying yang sedang berdiri di dalam lift. Garun pun memperingatkan mereka bahwa lelucon menakut-nakuti itu karena mereka suka menunda pekerjaan dan harus lembur sampai larut malam. Saat itu, telepon dari sekretaris masuk ke ponsel T, dan mereka melaporkan bahwa
Bam dan Ming telah jatuh dari tangga dan meninggal sejak tengah malam, yang merupakan kematian pertama yang mereka buat sebagai lelucon untuk kedua orang itu. Ketika Garun dan Ti mendengar hal itu, mereka berdua sangat terkejut. Sebelum Garun berbicara, dia bilang, "Sial." Dan cerita pun berakhir. Nah, itu dia. Sudah selesai dengan 3 pagi. 3D. Gimana menurut kalian? Menurut aku sih cukup menakutkan. Kecuali bagian terakhir yang bikin pusing karena banyak twist. Nah, teman-teman, kalian pikir gimana? Jangan lupa untuk komentar di bawah video ini ya. Dan komentar teratas di video ini adalah, "Kak, saya tidak ingat judul filmnya, tapi saya ingin mendengarnya. Saya ingin melihatnya saat kecil, tapi saya tidak berani. Tolong ceritakan sedikit." Ya, yang saya ingat adalah ada jenazah yang diawetkan dalam kendi. Ada sekelompok orang yang duduk makan dengan pemilik rumah, dan dagingnya adalah daging manusia. Ada yang menulis sampai terlihat bola mata mengapung di piring. Jadi saya muntah, itu yang saya ingat. Oh, dan ada adegan mencabut kuku kaki juga. Ya, itu sangat mengerikan. Saya hanya ingat segitu saja. Tolong ceritakan lagi. Ya, untuk teman-teman yang ingat film yang ada adegan mencabut kuku kaki, itu hanya bercanda. Ya, tapi saya rasa film ini mungkin adalah Slice Before Taste, atau mungkin bukan. Saya juga tidak terlalu yakin. Jika ada teman-teman yang tahu, tolong komentar dan jawab dia. Ya, nanti saya juga akan coba cari tahu. Kenapa harus lari mencari pria, padahal ada motor? Spoiler 1, 9, 2, 3. Hari ini saya pamit dulu, sampai jumpa di video berikutnya. Selamat tinggal!